Syekh Abul Hasan Asyadzili lahir di Gamroh, Maroko, tepatnya pada tahun 593 Hijriah atau pada tahun 1197 Masehi. Beliau wafat di Humaisar, Mesir, tepatnya pada tahun 656 Hijriah atau pada tahun 1258 Masehi. Beliau adalah pendiri tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat terkemuka di dunia. Imam Abu Hasan Asyadzili, beliau dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Asyadzili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan Asyadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah. Nasab Abul Hasan Asyadzili bersambung sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah runtutan nasab Abu Hasan Asyadzili. Abul Hasan bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusai bin Yusuf bin Yusha bin Ward bin Batol bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah binti Rasulullah SAW. Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Asyadzili sepakat bahwa beliau lahir di negeri Maghrib pada tahun 593 Hijriah atau pada tahun 1197 Masehi di sebuah desa yang bernama Gumaroh dekat kota Sabtoh atau yang sekarang menjadi kota Keuta di Afrika Utara. Dia tumbuh di desa ini, menghafal Al-Quranul Karim, dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian beliau pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syakila. Oleh karena itu, nama beliau dinisbatkan kepada desa tersebut, meskipun beliau tidak berasal dari sana, sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Qomos. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dinisbatkan kepada desa tersebut karena beliau tekun beribadah di sana. Adapun ciri-ciri Imam Asyadzili berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih, serta perkataannya baik. Beliau tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Beliau selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Beliau tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertambalan, sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi. Beliau bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Beliau menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Beliau juga selalu menasihatkan untuk bersikap moderat. Sejak kecil, beliau biasa dipanggil dengan nama Ali, yang sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya, langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis, atau yang sekarang menjadi ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara. Yang mana, beliau di sana semata-mata hanya untuk tujuan thalabul ilmi, di samping untuk menggapai cita-cita luhur beliau, yakni menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah, pada tahun 599 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1202 Masehi. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang mana, Nabi Khidir mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri beliau, yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin, dan sekaligus diangkat sebagai wali agung, dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam tersebut, beliau kemudian segera menghadap Syekh Abi Said Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi, pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Said, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Said Al-Baji sudah mengetahui semuanya. Syekh Abu Said terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan Imam Asyadzili sejak keberangkatannya dari rumah, sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu. Sejak saat itu, beliau tinggal bersama Syekh Abi Said sampai beberapa tahun, guna menimba berbagai cabang ilmu agama.
Dari Syekh Habib Said, beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid, beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Habib Said menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah sampai beberapa kali. Namun setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu, beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan itu, sekaligus pembimbing atau mursyidnya dari seorang wali kutub yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniah beliau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tekad yang kuat, beliau lalu memberanikan diri untuk berpamitan, sekaligus memohon doa restu kepada sang guru untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah, yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat berhimpunnya para ulama dan solihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya, pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah, bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari, kepada setiap ulama dan masyaikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Aulia El-Qutbi Robbani, Wal Ghausi Somadani, Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jilani oleh Allah disamarkan atau memang tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup pada 470 hingga 561 Hijriah atau sekitar tahun 1077 hingga 1166 Masehi, beliau sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan lahirnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili diketahui terpaut sekitar 32 tahun lamanya. Di kala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama Minas Siddiqin sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Ghaus. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqat Rifaiyah, yaitu Syekh As-Sholih Abul Fattah Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Syekh Abul Fattah adalah sosok yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fattah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan rohani beliau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abul Fattah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini. Padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Dia adalah seorang kutubus zaman dan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini. Dia pada saat ini sedang berada di tempat kholwatnya, di sebuah gua di puncak gunung, dan temuilah orang yang engkau cari di sana." Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abul Fattah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri sekaligus minta doa restu, agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gamroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang, di manakah tinggalnya sang kutub. Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari, didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abul Fattah tiada lain dia adalah Sayyidi Syekh As-Sholih Al-Qutbul Ghaus Asy-Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbato. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abul Fattah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya. Dan memang benar adanya,
Di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan, serta untuk mengagungkan Sang Kutub, sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula beliau merasakan, kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana, dan bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Beliau dengan agak sedikit terkejut, serta-merta menjawab salam orang itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban ya Ali bin Abdullah, bin Abdul Jabbar, bin Tamim," dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas, sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Asy-Syaikh Al-Qutbul Ghaus, Sayyid Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hassani radhiyallahu anhu, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdus Salam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau, agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali mereguk ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam, yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula ujangan dan nasihat-nasihat yang Asy-Syaikh berikan kepada beliau. Pada suatu hari, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka, setiap engkau berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata lagi Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi kepada Imam Asy-Syadzili, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya." Di lain waktu, guru beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan, semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4, yakni kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan waro menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Asy-Syaikh juga pernah berpesan kepada Abu Hasan, "Wahai anakku,
Janganlah engkau melangkahkan kaki, kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis, kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat, kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya. Serta jangan memilih sahabat karib, kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah. Asy-Syaikh Abdul Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdul Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah, di samping derajat kesolihan dan kewaliannya, serta kekeramatan dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Akan tetapi, dari semua yang beliau terima dari Asy-Syaikh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari, ialah diterimanya ijazah dan bayat sebuah thariqat dari Asy-Syaikh Abdul Salam, yang mana rantai silsilah thariqat tersebut sambung menyambung tiada putus, sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah thariqat ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili menerima bayat thariqat dari Asy-Syaikh Al-Qutub Asy-Syarif Abu Muhammad Abdul Salam bin Masyisi. Beliau menerima talqin dan bayat dari Al-Qutub Asy-Syarif Abdul Rahman Al-Attor Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani. Dari Qutbil Aulia Taqiyuddin Al-Fuqair As-Sufi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Fahruddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Nuruddin Abil Hasan Ali. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Syamsuddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Zainuddin Al-Qazwini. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani. Dari Sayyidi Syekh Abu Muhammad Said. Dari Sayyidi Syekh Sa'ad. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fatkus Sudi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Muhammad Said Al-Ghazwani. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir. Dari Sayyidina Asy-Syarif Al-Hasan bin Ali. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidina Jibril alaihi salam. Dari Rabbul Izzati Rabbul Alamin. Setelah menerima ajaran dan bayat thariqat ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula, beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakikat dan makrifatullah. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Asy-Syaikh Abdul Salam bin Masyisi radhiyallahu anhu. Thariqat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqat ini, yang pada akhirnya menisbatkan nama thariqat ini dengan nama besar beliau, yakni dengan sebutan thariqat Sadziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia, dari saat itu sampai sekarang, yang mengambil berkah dari mengamalkan thariqat ini. Sebuah thariqat yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya, serta para pengamalnya. Setelah cukup lama Imam Asy-Syadzili tinggal bersama Asy-Syaikh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu, Syekh Abdul Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan dengan mengatakan sebuah pesan berikut ini. Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syakilah. Untuk beberapa waktu, tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, bahwa di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, yakni Asy-Syadzili. Setelah itu, lanjut Asy-Syaikh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu sendiri. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pula lah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah dan akan menjadikan engkau seorang kutub.
Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy-Syaikh agar gurunya itu memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy-Syaikh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala yang maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu. Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirimu, maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah waramu. Dan berdoalah wahai anakku, ya Allah, rahmatilahlah diriku dari ingatan kepada mereka, dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah diriku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah diriku dengan kebaikan-kebaikanmu, dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya, setelah perpisahan itu, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi yang dilahirkan di kota Fes, Maroko, beliau tetap tinggal di negeri kelahirannya itu, bahkan sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah atau pada tahun 1225 Masehi. Maka beliau sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Seusai berpisah dengan Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi, Imam Abu Hasan mulai menapaki perjalanan yang pertama sebagai apa yang telah dipetakan oleh sang guru, yaitu mencari sebuah desa bernama Syakilah. Setelah dicari-cari, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa bernama Syakilah yang terletak di wilayah negeri Tunisia. Pada saat beliau tiba di desa itu, yang mengherankan, beliau sudah disambut dan dielu-elukan oleh segenap penduduk Syakilah, sedangkan beliau sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang memberitakan akan kedatangan beliau. Tapi itu adalah sebuah kenyataan, bahwa mereka dalam memberikan sambutan kepada beliau, tanpa sekali terlihat dari raut wajah mereka suatu kegembiraan yang amat dalam, seakan mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah lama dinanti-nantikan. Beliau tinggal di tengah-tengah desa Syakilah hanya beberapa hari saja. Karena sejak tiba di kota itu, beliau telah memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di tengah keramaian masyarakat. Beliau ingin bermukim di tempat yang tenang, dan jauh dari hiruk-pikuknya orang-orang. Memang, tujuan beliau datang ke kota itu sesuai dengan petunjuk sang guru, semata-mata hanyalah untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan ibadah beliau, dengan cara menjauh dari masyarakat. Akhirnya, beliau memilih tempat di luar kota Syakilah, yaitu di sebuah bukit yang bernama Zakwan. Maka berangkatlah beliau ke bukit itu, dengan diiringi oleh sahabat beliau bernama Abu Muhammad Abdullah bin Salamah al-Habibi. Dia adalah seorang pemuda penduduk asli Syakilah yang memiliki ketakwaan dan telah terbuka mata hatinya, atau mukasyafah. Di bukit itu, beliau melakukan latihan-latihan rohani dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Setiap jengkal waktu, beliau gunakan untuk menempa rohani dengan melakukan riyadoh, mujahadah, dan menjalankan wirid-wirid, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru beliau, Asy-Syaikh Abdus Salam. Di bukit itu, beliau melakukan uzlah dan suluk dengan cara menggeladi nafsu, sehingga benar-benar menjadi pribadi yang cemerlang dan istiqomah, yang diliputi dengan rasa hikmah dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kehidupannya, beliau bersama sahabat setianya, Al-Habibi, hanya mengambil tumbuhan yang ada di sekitar bukit Zakwan itu saja. Tetapi, sejak beliau bermukim di bukit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan sebuah mata air untuk memenuhi keperluan beliau. Pernah, pada suatu hari, beliau menyaksikan Gusi Al-Habibi terluka hingga mengeluarkan darah, lantaran terkena ranting dari dedaunan yang dimakannya. Melihat hal itu, beliau menjadi terharu karena sahabat yang setia mengiringinya harus mengalami kesakitan. Segera saja, setelah itu, beliau mengajak Al-Habibi turun ke desa Syakilah untuk mencari makanan yang lunak. Dan sekiranya telah tercukupi, maka beliau berdua segera naik kembali ke Bukit Zakwan untuk meneruskan perjalanan. Memang, semenjak beruzlah di bukit itu, kadang-kadang beliau berdua turun ke desa Syakilah untuk berbagai jenis keperluan. Berkaitan dengan pengalaman keruhanian, diceritakan oleh Al-Habibi, bahwa pada suatu ketika beliau pernah melihat dalam pandangan mata batinnya, nampak segerombolan malaikat alaihi wassalatu wassalam mengerumuni Asy-Syaikh. Bahkan, lanjut Al-Habibi,
Sebagian dari malaikat itu ada yang berjalan beriringan bersamaku dan ada pula yang bercakap-cakap dengan aku. Tidak jarang pula dilihat oleh Al-Habibi, arwah para waliullah yang secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, mereka saling mendatangi dan mengerubuti Asy-Syaikh. Dikatakan oleh Al-Habibi, para wali-wali rohimahumullah itu merasakan dan memperoleh berkah, lantaran kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Sehubungan dengan nama desa Syadhilah, yang akhirnya bertautan dengan nama beliau, pernah diceritakan oleh Imam Asy-Syadzili, bahwa pada suatu ketika dalam fananya, beliau pernah mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, mengapa nama Syadhilah engkau kaitkan dengan namaku? Maka, dikatakan kepadaku, wahai Ali, aku tidak menamakan engkau dengan nama Asy-Syadzili, tetapi Asy-Syadzili, yakni penekanan kata pada huruf zal, yang artinya jarang atau angka, yaitu karena keistimewaanmu dalam menyatu untuk berkhidmat demi untukku, dan demi cinta kepadaku. Beliau tinggal di Bukit Zaguan itu sampai bertahun-tahun, sampai pada suatu hari, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar turun dari bukit, dan kemudian keluar dari tempat khalwatnya, untuk segera mendatangi masyarakat. Diceritakan oleh beliau sebagai berikut. Pada waktu itu telah dikatakan kepadaku, wahai Ali, turun dan datangilah manusia-manusia, agar mereka memperoleh manfaat daripadamu. Lalu, aku pun mengatakan, ya Allah, selamatkanlah diriku dari manusia banyak, karena aku tidak berkemampuan untuk bergaul dengan mereka. Lalu dikatakan kepadaku, turunlah wahai Ali, aku akan mendampingimu dengan keselamatan, dan akan aku singkirkan engkau dari mara bahaya. Aku katakan pula, ya Allah, engkau serahkan diriku kepada manusia-manusia, termasuk apa yang aku makan dan harta yang aku pakai. Maka dari itu, dikatakan kepadaku, hendaklah engkau menafkahkan, dan akulah yang mengisi. Pilihlah dari jurusan tunai ataukah jurusan gaib. Setelah selesai menjalani seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam, dan setelah mendapat perintah untuk keluar dari tempat uslahnya, guna mendatangi masyarakat, maka beliau kemudian segera melanjutkan perjalanannya, sesuai dengan pemetaan berikutnya, yaitu menuju ke kota Tunis. Kalau dirunut nasab maupun tempat kelahiran Syekh Agung ini, tidak didapati sebuah nama yang memungkinkan ia dinamakan Syadzili. Dan memang, nama tersebut adalah nama yang diperoleh dalam perjalanan ruhaniyah. Dalam hal ini, Abul Hasan sendiri pernah bercerita, ketika saya duduk di hadapan Syekh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Di dalam hatiku terbersit ingin tanya kepada Syekh tentang nama Allah. Akan tetapi, anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, wahai Abu Al-Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah, padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari, maksudnya nama Allah telah berada dalam hatimu. Akhirnya Syekh tersenyum dan berkata, dia telah menjawab pertanyaanmu. Selanjutnya, Syekh Abdus Salam memerintahkan Abu Al-Hasan untuk pergi ke daerah Afrikiyah, tepatnya di daerah bernama Syadhilah, karena Allah akan menyebutnya dengan nama Syadzili, padahal pada waktu itu Abu Al-Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat, Abu Al-Hasan meminta wasiat kepada Syekh, yang kemudian beliau berkata, ingatlah Allah, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori nama Allah, jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal wajib, maka kamu akan memperoleh derajat kewalian. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka kamu akan memperoleh derajat orang yang waro. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa. Ya Allah, rahmatilahlah diriku dari ingatan kepada mereka, dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah daku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah daku dengan kebaikan-kebaikanmu, dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa. Selanjutnya sesuai petunjuk tersebut, Syekh Abu Al-Hasan berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam perjalanan ruhaniyah kali ini, beliau banyak mendapat cobaan, sebagaimana cobaan yang telah dialami oleh para wali-wali pilihan. Akan tetapi dengan cobaan tersebut, justru semakin menambah tingkat keimanannya dan hatinya semakin jernih. Sesampainya di Syadhilah, yaitu daerah dekat Tunis, beliau bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Safaran untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beribadah di tempat tersebut, salah satu muridnya mengetahui bahwa Syekh Abu Al-Hasan banyak memiliki keramat,
dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Pada akhir munajatnya ada bisikan suara, "Wahai Abu Al-Hasan, turunlah dan bergaulah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, mengapa engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Saya tidak mampu." Kemudian dijawab, "Sudahlah, turunlah saja, insya Allah kamu akan selamat, dan kamu tidak akan mendapat celaan dari mereka." Kemudian beliau berkata lagi, "Kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka?" Suara itu kembali menjawab, "Bekerjalah, aku maha kaya. Kamu akan memperoleh rizki dari usahamu, juga dari rizki yang aku berikan secara gaib." Dalam dialog ilahiyah ini, beliau juga bertanya kepada Allah, kenapa beliau dinamakan Syakili, padahal beliau bukan berasal dari Syakilah. Kemudian Allah menjawab, "Aku tidak menyebutmu dengan Syakili, akan tetapi kamu adalah Syakzuli, artinya orang yang mengasingkan untuk berkhidmat dan mencintaiku." Dialog ilahiyah yang syarat makna dan misi ini membuatnya semakin mantap menapaki dunia tasawuf. Tugas selanjutnya adalah bergaul bersama masyarakat, berbaur dengan kehidupan mereka, membimbing dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ketenangan hidup. Dan Tunis adalah tempat yang dituju wali agung ini. Di Tunis inilah Syekh Abul Hasan kemudian tinggal di Masjid Al-Bilad. Di sekitar tempat tersebut banyak para ulama dan para sufi. Di antara mereka adalah karibnya yang bernama Al-Jalil Sayyidi Abu Al-Hazaim, Syekh Abu Al-Hasan As-Sokli, dan Abu Abdillah As-Sobuni. Popularitas Syekh Abu Al-Hasan semerbak harum di mana-mana. Aromanya sampai terdengar di telinga Qodi Al-Jamaah Abu Al-Qasim bin Barro. Namun aroma ini perlahan membuatnya sesak dan gerah. Rasa iri dan hasut muncul di dalam sang Qodi. Dia berusaha memadamkan popularitas Sufi Agung ini. Dia melaporkan kepada Sultan Abi Zakaria dengan tuduhan bahwa beliau berasal dari golongan Syiah Fatimi. Sultan kemudian meresponnya dengan mengadakan pertemuan dan menghadirkan Syekh Abu Al-Hasan dan Qodi Abul Qasim. Dalam pertemuan itu, hadir juga para ulama pakar fiqh. Pertemuan tersebut untuk menguji seberapa kemampuan ilmu dari Syekh Abu Al-Hasan. Banyak pertanyaan yang dilontarkan demi menjatuhkan dan mempermalukan Abul Hasan di depan umum. Namun, sebagaimana kata-kata mutiara Imam Syafi'i, dalam ujian, orang akan terhina atau bertambah mulia. Dan nyatanya bukan kehinaan yang menimpa wali besar. Kemuliaan, keharuman nama justru semakin semerbak memenuhi berbagai lapisan masyarakat. Setelah persidangan yang mendebarkan itu, membuat Qodi Abul Qasim menjadi tersentak dan tertunduk malu. Bukan hanya karena jawaban-jawaban Asy-Syadzili yang tepat dan bisa menepi semua tuduhan, tapi juga pengakuan dari sang sultan bahwa Syekh Abu Al-Hasan adalah termasuk pemuka para wali. Rasa iri dan dengki si Qodi terhadap Syekh Abu Al-Hasan semakin bertambah, kemudian beliau berusaha membujuk sultan dan berkata, "Jika Tuan membiarkan dia, maka penduduk Tunis akan menurunkanmu dari singgasana." Ada pengakuan kebenaran dalam hati, ada juga kekhawatiran akan lengser dari singgasana. Demi mementingkan urusan pribadi, Sultan akhirnya menyuruh para ulama fikih untuk keluar dari Balairum dan menahan Syekh Abu Al-Hasan untuk dipenjara dalam istana. Kabar penahanan Syekh Abul Hasan mendorong salah seorang sahabatnya untuk menjenguknya. Dengan penuh rasa prihatin si karib berkata, "Orang-orang membicarakanmu bahwa kamu telah melakukan ini dan itu." Sahabat tadi menangis di depan Syekh Abu Al-Hasan, lalu dengan percaya diri dan kemantapan yang tinggi, Syekh Abu Hasan tersenyum manis dan berkata, "Demi Allah, andai kata aku tidak menggunakan adab syara, maka aku akan keluar dari sini," seraya mengisyaratkan dengan jarinya. Setiap jarinya mengisyaratkan ke dinding, maka dinding tersebut langsung terbelah. Kemudian Syekh Abu Hasan berkata kepadaku, "Ambilkan aku 1 teko air, sajadah, dan sampaikan salamku kepada kawan-kawan. Katakan kepada mereka bahwa hanya sehari saja kita tidak bertemu, dan ketika sholat maghrib nanti kita akan bertemu lagi." Kendati bisa dikatakan di wilayah Syadzili adalah cikal bakal beliau menancapkan thariqah Syadziliyah, namun itu bukanlah persinggahan terakhirnya. Dari Tunis, Syekh Abu Al-Hasan menuju negara kawasan timur, yaitu wilayah Iskandaria. Di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi.
Pertemuan dua syekh tadi memang benar-benar mencerminkan antara seorang mursyid dan murid. Adapun sebab mengapa syekh pindah ke Mesir, beliau sendiri pernah mengatakan, "Aku bermimpi bertemu baginda Nabi, beliau lalu bersabda padaku, 'Wahai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepadaku.' Di Iskandaria inilah beliau menikah, yang kemudian dikarunia 5 anak, yakni 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semasa di Mesir, beliau sangat membawa banyak berkah. Di sana banyak ulama yang mengambil ilmu dari Syekh Agung ini. Di antara mereka adalah Hakim Tenar Izzuddin bin Abdus Salam, Ibnu Daqiq al-Id, Al-Hafidh al-Munziri, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Solah, Ibnu Usfur, dan ulama yang lain-lain di Madrasah Al-Kamiliyah yang terletak di Jalan Al-Muis Lidinillah. Selama berada di Tunisia, beliau bersahabat dan banyak berdiskusi dengan para ulama dan kaum sufi besar di sana. Di antara mereka adalah Syekh Abul Hasan Ali bin Makhluf Asy-Syazili, Abu Abdullah As-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Paituni, Abu Abdillah Al-Binai Al-Haya, dan Abu Abdillah Al-Jarihi. Sedangkan di antara murid-murid beliau di Tunisia, di mana sebagian mereka adalah para ulama kenamaan, di antaranya adalah Izzuddin bin Abdul Salam, Taqiyuddin bin Daqiq, Abul Adim Al-Munziri, Ibnu Soleh, Ibnu Hajib, Jamaluddin Usfur, Nabiuddin bin Auf, Muhyiddin bin Suroko, dan Ibnu Yasin. Di antara kemuliaan beliau, sebagaimana kesaksian sahabat seperjalanannya, bahwa diutusnya Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili oleh gurunya agar berangkat menuju Iskandaria, karena di kota itu telah menunggu 40 waliullah untuk meneruskan pelajaran kepada beliau. Adapun dasar-dasar pemikiran Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut. Seseorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf, maka terlebih dahulu harus mendalami dan memahami ajaran syariah. Beliau mengajarkan ajaran tasawuf kepada murid-muridnya dengan menggunakan 7 kitab, yaitu diantaranya adalah 1. Hatam al-Auliya, karya Al-Hakim At-Tirmidzi, yang menguraikan tentang masalah kewalian dan kenabian. 2. Al-Mawaqif wal Muhatabah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari, yang menguraikan tentang kerinduan tokoh sufi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kutub Qulub, karya Abu Tholib Al-Makki, yang menguraikan pandangan tokoh sufi yang menjelaskan syariat dan hakikat bersatu. 4. Ihya Ulumuddin, karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yakni paduan antara syariat dan tasawuf.